Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etizanan Kausar. Saya di sini akan bicara tentang sarapan. Saya nggak akan bicara banyak-banyak karena sarapan biasanya nggak banyak. Sarapan adalah suatu kegiatan di mana kita menyantap hidangan utama kita pada pagi hari. Nah, orang Indonesia ini unik-unik sarapannya. Ya kan? Ada yang pakai gorengan sama kopi, ada yang pakai gorengan sama bubur, ada yang gorengannya jatuh, diambil lagi, soalnya belum 5 menit. Di Indonesia mah sarapan ada apa aja deh, semua dimakan. Ada ikan, ya udah makan ikan gitu. Ada ayam, ya udah sarapannya pakai ayam. Ya asalkan jangan ayam tetangga aja, adanya ayam tetangga, sarapannya pakai ayam tetangga. Terus kenapa sih kayak sarapan tuh penting banget nih? Sarapan ini penting banget buat orang-orang Indonesia. Karena dengan sarapan, kita bisa lebih berenergi melakukan aktivitas kita pada pagi hari dan juga kita bisa lebih fokus nih ke depannya. Kita mau ngapain? Kira-kira apa yang kita lakuin ini bener apa enggak? Ya kan? Kalau misalkan kita anak sekolah ya kan kita sarapan biar kita fokus nih apa yang diajarin sama guru. Biar kita juga di kelas berenergi, nggak ngantuk-ngantukan. Ini lagi udah nggak sarapan. Mapel pertama yang matematika. Aduh. Mogok otak. Eh, dan juga bagi yang udah lulus, udah bebas deh tuh ya, sarapan ya kan. Nah, boleh tuh beraktivitas di luar. Kayak misalkan demo contohnya ya kan. Demo di mana aja boleh deh. Demo di Transmart juga boleh, di Trans Studio juga boleh, Transformer di demo juga boleh nggak apa-apa ya kan. Yang penting udah sarapan, udah pasti bener tuh ya kan. Nah, maka dari itu gue pengen ngasih lu pada nih ya kan. Sarapan tuh penting. Kenapa penting? Biar lu tuh semua fokus gitu. Lu pada tuh tahu apa yang kalian pada lakuin gitu. Biar nggak salah. Sekian, terima kasih. Saya Rizal Kausar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita hidup di negara yang katanya ramah. Tapi kadang keramahan itu cuma kamuflase dari basa-basi. Tapi orang Indonesia itu luar biasa dan hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka tuh bisa ngomong sampai 5 jam tanpa isi. Itu tuh udah kayak kita makan mie instan, kenyang. Tapi nggak ada gizinya. Contoh, kayak misal kita lagi di jalan, terus kita ketemu sama tetangga, dia nyeletuk, mau kemana? Padahal di tangan kita tuh ada dompet sama kantong belanja. Ya udah pasti kita mau kemana? Ke pasar. Gak mungkin kan kita mau ke kolam renang. Terus juga ada lagi basa-basi yang paling bahaya. Tahu nggak apa? Ya, basa-basi ketika ada di keluarga. Contohnya, kalau misalnya lebaran atau pertemuan keluarga besar. Kalau misalnya belum lulus, pasti ditanya, kapan lulus? Udah lulus? Ditanya, kapan kerja? Udah kerja? Ditanya, kapan nikah? Udah nikah? Ditanya, kapan punya anak? Udah punya anak? Ditanya, kapan nambah satu anak lagi? Biar tambah aja dong, biar rame. Itu anak atau topping pizza sih? Disuruh nambah-nambah terus. Tapi, tanpa basa-basi, hidup kita tuh sepi. Kita nggak bisa lepas dari basa-basi, karena itu yang membuat diri kita ramah. Basa-basi itu tuh udah kayak sambal. Gak wajib, tapi kalau nggak ada, rasanya hambar. Basa-basi boleh, cuman jangan lupa aksinya. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan semoga basa-basi kali ini gak cuma basa, tapi juga berisi. Halo guys, aku Nadila Khairunisa, seorang pelajar biasa yang hidupnya sederhana banget. Terus juga cuma pengen satu, yaitu bisa naik kelas tanpa ditampar oleh guru maupun nilai. Jadi guys, baru banget kemarin aku baca berita, terus keluar permasalahan SMAN 1 Cimarga. Terus apa permasalahannya? Seorang kepala sekolah menampar siswa gara-gara ketahuan ngerokok. Mikir gitu. Jadi kejadiannya itu waktu lagi Jumat bersih. Anak-anak lain lagi pada nyapu halaman. Yang satu malah nyapu paru-paru. Jadi di tengah-tengah acara, Bu Kemsek nyembau asap. Di benak beliau mikir kali ya, ini sekolah atau dapur sate.
Terus langsung dicari tuh asal-masalnya, ketemu satu siswa, kamu rokok ya? Siswanya jawab, enggak bu, saya lagi latihan pernapasan. Bu Kepsek langsung plak. Bayangin langsung viral. Biasa juga di TikTok yang viral joget-joget. Sekarang malah refleks pendidikan fisika. Part paling lucunya, 630 siswa mogok sekolah. Bayangin satu orang ditampar, 600 orang ikut libur. Itu bukan solidaritas, itu akal-akalan biar libur panjang. Tapi jujur, zaman dulu tuh beda banget ya sama sekarang. Kalau zaman dulu udah pasti murid takut sama guru. Sekarang guru takut sama kamera siswa. Bayangin, ntar kalau misalnya guru marahin siswa, kamu ngerokok ya? Terus siswanya jawab, enggak bu, kalau ibu berani marahin saya upload ya. Untungnya tuh akhirnya damai. Bu, saya minta maaf ya. Iya nak, saya minta maaf juga ya. Terus wartawannya bilang, bu dempetan lagi, sekali lagi tampar bu biar thumbnailnya pas. Halo semuanya, kalian sadar gak sih, masyarakat plus 62 itu kalau disatuin hasilnya campur aduk antara lucu, sabar, dan agak ajaib lah. Contohnya antri, katanya cuman mau nanya doang, 5 menit kemudian udah di depan kasir aja, yang di belakang cuma bisa ngurus dada. Nanyanya pakai jet turbo kali ya bang. Terus kalau ada kecelakaan, orang luar panggil ambulan, sedangkan orang plus 62 langsung buka kamera, cepat rekam ke grup keluarga. Captionnya, innalillahi, semoga cepat sembuh, amin. Padahal korbannya aja masih diangkat. Dan kalau ada diskon, wah langsung rame. Harga dinaikin dulu 20%, tapi tulisan diskon cuma 10%. Langsung belanja kayak orang kaya baru gajian. Tapi ya walaupun kelakuannya receh, kalau ada orang susah, orang plus 62 paling cepat bantu sih. Tahu gak sih, warga plus 62 tuh punya kekuatan super bisa ngelakuin hal yang cuma bisa jelasin cuma satu kata. Ya begitulah, misal nih, lihat kecelakaan di jalan, bukannya bantuin malah nggunain HP ya kan ya. Cie, viral nih, angel mana yang bagus ya buat story, bujuk deh. Terus kalau lagi hujan deras nih ya, bukan nyanggung sih, malah nongkrong di depan rumah sambil bilang, wih airnya udah nyampe lutut, dikit lagi bisa mancing nih, bujuk dah kagak saya ngobak, kita ngobak. Dan paling khas warga plus 62 di media sosial nih ya, ada yang nulis, saya capek hidup. Komentarnya ada yang jawab nih, semangat ya bro, mampir ke warung saya, jualan kopi, dijadiin promosi lah, bujuk ya, ada bocah ya, enak banget dapet duit lah, bagiannya kita mah udah tidur mending hujan-hujan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Karina Lejak. Di sini mau ngebahas tentang warga plus 62 kalau lagi jalan pagi. Kenapa begitu? Karena olahraga di sini beda banget. Katanya sih mau jalan pagi sambil ngurangin kalori sama lemak. Pas ketemu warteg langsung teriak, "Bu, lontong sayurnya 1, gorengannya 5 ya. Jangan lupa sambalnya banyakin." Itu olahraga pagi apa sarapan pagi? Bukannya ngurangin lemak sama kalori, malah ditambah. Olahraganya sih 15 menit, tapi makannya ini 45 menit. Bukannya nambah sehat, malah tambah penyakit.